Yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Makin Asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita Makin Asik. La 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 Adik-adik, selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita. Apa kabar? Baik-baik saja bukan? Nah, semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk mengikuti sebuah cerita yang sangat menarik. Apa judulnya? Judulnya adalah Aji Saka. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Aji Saka Durhan Sambada, tiga pengelana dari tanah India. Mereka berlayar ke Pulau Jawa, tanah nan subur bagai surga loka. Rakyat menyangka bulan penuh derita, sang raja dewa tengkat karena tiada kira. Datang Aji Saka, satria bijaksana, sang raja dibuatnya jaga negara. Hana caraka ada utusan, data sawala saling bertengkar. Pada jayanya sama saktinya, naga batanga gugur bersama. Inilah huruf dasar aksara Jawa, diukir di sebuah lontar oleh Aji Saka. Meskipun hanya dua huruf jumlahnya, mampu mengungkap seluruh isi dunia. Aji Saka Durhan Sambada, tiga pengelana dari tanah India. Mereka berlayar ke Pulau Jawa, tanah nan subur bagai surga loka. Rakyat menyangka mulut penuh derita, sang raja dewa tengkat karena tiada kira. Datang Aji Saka, satria bijaksana, sang raja dibuatnya raja bergaya. Itu pantainya, Sang Prabu Aji Saka. Benar. Aku juga sudah melihat pohon nyurnya yang melambai-lambai. Ya, berarti kita sudah dekat dengan daratan yang indahnya bagai swarga loka, Paman. Benar, Sang Prabu. Nah, ayo, dayung terus perahu kita. Adik-adik, mereka bertiga adalah kelana-kelana dari tanah India, dipimpin oleh seorang ksatria yang bernama Aji Saka. Aji Saka seorang yang gagah perkasa, lagi tampan, berpakaian jubah dan berserban putih. Sebuah keris pusaka terletak di pinggangnya. Sedangkan Dorha dan Sembada adalah pengikutnya yang amat setia. Kita sudah sampai, Paman. Benar, Sang Prabu. Ayo, kita turunkan ke darat barang-barang kita ini. Baik, Sang Prabu.
Sungguh indah sekali pemandangan di daerah ini. Amat indah dan sangat mengagumkan. Makanya, banyak orang ingin menjelajah daerah ini, Sang Prabu. Iya, aku bersyukur bahwa kita orang yang pertama bisa menjejakkan kaki di sini. Nanti dulu, apa nama daerah ini? Orang bilang daerah ini Tanah Jawa. Hah? Pulau Jawa? Iya, Sungguh merupakan tanah impian yang kaya raya. Benar, Dorha. Tidak ada daratan seperti ini. Tanaman subur-subur dan pepohonannya lebat-lebat. pokoknya lengkaplah flora dan faunanya. Benar, Sang Prabu. Jenis hewan apa saja bisa kita temukan di sini. Tuh, harimau. Dan itu kera. Iya, pokoknya kita harus bisa bersahabat dengan mereka. Jelas, Sang Prabu. Kita tidak boleh mengganggu mereka agar mereka tidak mengganggu kita. Kita harus menghormati sesama makhluk hidup dan berusaha melestarikannya. Tentu Paman Sembada. Karena kalau jenis tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang komplit ini kita rusak, tentu kita akan berdosa. Sang Prabu Ajisaka, apakah kita cukup mengagumi di tempat ini saja? Maksud Paman Dorha? Kalau bisa, kita mengarungi daratan ini semua. Tentu Paman. Bahkan aku ingin menetap di daerah ini sampai akhir hayatku. Kalau kita ingin mengarungi daratan ini, apakah barang-barang bawaan ini akan kita bawa, Prabu? Tentu saja tidak, Sembada. Harus kita tinggal di sini. Benar. Nanti bisa kita bawa setelah aku mendapatkan tempat berpijak yang tetap. Lalu? Walaupun di sini aman, Paman. Tapi salah satu harus ada yang menunggu di sini. Saya tidak mau, Sang Prabu. Saya juga tidak mau. Saya harus mengikuti perjalanan Sang Prabu. Aku juga harus ikut. Sedangkan kau, Dorha, harus menunggu barang-barang ini. Kau yang harus nunggu. Kau Sembada. Sudahlah. Jangan kalian bertengkar. Habis, Sembada ini hanya maunya sendiri. Kau yang keras kepala, tidak tunduk aturan. Nah, sekarang begini. Harus diundi. Diundi? Iya, Diundi bagaimana, Sang Prabu? yang kalah harus menunggu di sini. Nah, begitu. Menang! Aku menang! Baiklah, aku yang menunggu di sini. Dan ingat pesanku. Bagaimana, Sang Prabu? Barang-barang ini tidak boleh diambil siapapun kecuali aku. Dan jagalah seperti menjaga dirimu sendiri. Baik, Sang Prabu. Maka berangkatlah Sang Prabu Ajisaka bersama Dorha. Sampailah mereka di sebuah dusun. Sepi sekali. Tidak nampak penghuni dusun ini. Benar, Paman Dorha. Tapi kita harus berani memasuki dusun ini. Jangan-jangan kita dicurigai sebagai pencuri. Kalau perbuatan kita benar, tidak mungkin mereka mencurigai kita. Mari, kita lanjutkan perjalanan kita ini. Sang Prabu, sepertinya ada firasat yang tidak baik. Tidak usah khawatir. Kita bertemu beberapa orang penghuni kampung ini, tetapi mereka tidak bicara sepatah kata pun. Diam 1000 bahasa. Makanya, aku ingin mengetahui di balik semua itu. Nah, Sang Prabu, Iya. itu ada orang yang datang kemari. Wajahnya cemberut. Pak, maaf. Kelihatannya ada yang Bapak pikirkan? Benar. Apakah saya boleh tahu? Loh, saudara tentu sudah tahu sendiri. Kami belum tahu benar, Pak, apa yang terjadi. Saya takut bicara. Bapak tidak perlu khawatir, karena saya bukan mata-mata. Baiklah. Iya, ceritakanlah, Pak.
Sungguh saya bersedih karena besok pagi saya harus berpisah dengan anak saya satu-satunya. Loh, kenapa Pak? Kenapa? Karena raja kami, negeri Mendangkamulan ini, Dewata Cengkar akan mengambilnya. Diambil? Iya, untuk dijadikan santapannya. Saya takut. Pak, Bapak tidak perlu khawatir. Saya mau menolong Bapak. Tapi, apa yang Bapak maksudkan itu? Setiap 3 hari sekali, Raja Dewata Cengkar minta seorang pemuda untuk dijadikan kurban itu. Dan sudah beratus-ratus pemuda menjadi santapannya. Nah, sekarang tibalah giliran anak saya. Anak saya satu-satunya. Lalu bagaimana, Pak? Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menggagalkan niat raja itu. Kalau begitu, saya ingin menjadi penggantinya, Pak. Iya, tapi jika hari itu pun tiba, pasti anak saya akan segera diambil dan langsung disantap raja. Bapak tidak perlu takut dan khawatir, sebab saya akan berusaha keras menolong anak Bapak. Dan sekali lagi, saya bersedia menjadi pengganti anak Bapak untuk dijadikan santapan raja. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Raja Dewata Cengkar sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan pemuda yang akan dijadikan santapannya itu. Maka Patih, Daulat tuanku. mana seorang pemuda yang telah kau janjikan itu, ha? Saya telah datang bersama para pengawal ke rumahnya. Tetapi dia tidak ada, Tuan. Tidak ada. Jadi rakyat di sini masih ada yang berani membantah perintahku. Itulah yang terjadi, Tuan. Saya tak kuasa bagaimana caranya mengatasi persoalan ini. Tidak. Pokoknya pemuda itu harus cepat dibawa kemari. Sudah selama 3 hari aku tidak makan daging manusia. Perutku sudah terasa lapar. Ayo cepat bawa kemari. Tapi kalau tidak ada... Harus ada. Ya, bagaimana? Pokoknya tidak ada alasan yang membantah perintahku. Ampun, tuanku. Cepat kerjakan. Tuanku. Kau belum berangkat, malah kembali lagi, huh? Saya kembali ada kabar gembira. Apa? Di depan istana ada seorang pemuda tampan yang bersedia menjadi santapan Tuan. Cepat panggil kemari. Aku sudah tidak sabar lagi. Baik, tuanku. Ini dia si Jali-Jali. Sembah sujud, Tuan. Iya, aku senang kau menghadap kemari, pemuda tampan. Hari ini tibalah giliranmu. Siapa namamu? Ajisaka. Bagus sekali namamu. Ajisaka. Ayo, maju kemari. Tuan, sebelum Tuan menyantap saya mengajukan sebuah permohonan. Apa permintaanmu? Setelah diri saya nanti sudah habis Tuan santap. Iya. Saya mohon sebidang tanah selebar ikat kepala ini untuk mengubur tulang-tulang saya. Baik, kerjakan. Aku sudah tidak sabar lagi untuk menyantapmu. ternyata
Suara ikat kepala Ajisaka melebar terus tiada henti. Dewata Cengkar menghindari lebaran ikat kepala itu sambil berjalan mundur. Sungguh ajaib ikat kepalamu. Aku harus menghindari terus. Aduh, bagaimana ini? Ajisaka, cepat angkat ikat kepalamu, ha? Apa yang telah terjadi, terjadilah. Aku tak kuasa mencabut lagi. Ayo, melebar terus. Ayo! Aku sampai pantai lautan. Oh, aku tidak bisa menghindari ikat kepalamu, Ajisaka. Laut itu sangat dalam. Bagaimana aku? Ayo terus. Tolonglah aku. Pati, pengawal, tolonglah aku. Dewata Cengkar terdesak terus oleh ikat kepala Ajisaka. Akhirnya ia tercebur ke Laut Kidul. Dan segeralah berubah menjadi buaya putih. Seluruh rakyat kerajaan bergembira karena Raja Dewata Cengkar yang bengis telah tiada. Kemudian mereka mengangkat Ajisaka menjadi pengganti Dewata Cengkar. Paman Dorha, Daulat Sang Prabu Ajisaka. telah sekian lama kita berada di sini. Tetapi kita masih mempunyai tanggungan. Maksud Sang Prabu? Kita jangan hanya bersenang-senang terus. Tapi ingat Paman Sembada. Oh iya, saya ingat Sembada. Dan saya ingat juga barang-barang bawaan kita, Sang Prabu. Nah, inilah tanggungan kita. Harus ada yang menjemput Paman Sembada. Kalau begitu, suruh saja pengawal kerajaan, Sang Prabu. Bagaimana mereka tahu tempatnya, Paman Dorha? Sebab jauh dari sini. Ya, tidak mungkin mereka mengetahuinya. Tetapi bisa diatasi. Bagaimana caranya? Begini, Sang Prabu. Iya. Kita gambar peta itu, lalu kita beri tanda anak panah, jalan yang harus mereka telusuri. Itu jelas tidak mungkin. Karena jalan yang dulu kita lalui, pasti sudah berubah menjadi hutan kembali. Lalu? Salah satu jalan. Kau yang harus menjemput ke sana, Paman Dorha. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Saya, Sang Prabu? Iya. Tetapi saya sudah tidak ingat lagi jalan yang pernah kita lalui itu, Sang Prabu. Aku akan menyertai perjalananmu, Paman Dorha. Jadi Sang Prabu akan berangkat juga? Bukan begitu maksudku. Kau akan kutuntun dengan jalannya bintang di langit. Bagaimana, Sang Prabu? Jika bintang itu menuju ke selatan, hendaknya kau menuju ke selatan. Jika belok ke tenggara, kau harus mengikuti perjalanan bintang itu. Tapi saya belum tahu mana arah selatan, tenggara, barat daya, dan barat laut, Sang Prabu. Arah-arah yang kau sebutkan itu sesuai dengan perjalanan kita dulu, Paman Dorha. Sewaktu kita mengadakan perjalanan dari negeri kita menuju kemari. Tetapi kan waktu itu banyak perjalanan kita di laut, Sang Prabu. Perjalanan di laut maupun di daratan itu sama. Pokoknya, kau mengikuti arah mata angin yang tepat. Dengan kesaktiannya, Ajisaka menuntun ke arah perjalanan Paman Dorha. Akhirnya, sampailah ia di tempat di mana Paman Sembada berada. Sembada. Hai, ada kabar apa, Dorha? Aku diutus Sang Prabu Ajisaka untuk mengambil barang-barang ini dan mengajakmu pergi ke istana. Istana? Iya. Sekarang Sang Prabu Ajisaka telah menjadi raja. Raja di mana? Raja di kerajaan Mendang Kambulan. Jauh dari sini letaknya.
Maka, mari kita segera membawa barang-barang ini. Tidak bisa, Durha. Ah? Kenapa kau bilang begitu? Apakah barang-barang ini milikmu? Ayo, lekas bawa. Aku belum mendengar sendiri titah Sang Prabu bahwa barang-barang ini harus diangkut ke sana. Maka dari itu, aku harus tahu. Sembada, jadi kau akan menghadap sendiri? Bukankah Sang Prabu Ajisaka bisa datang ke sini? Sang Prabu telah mengutusku. Aku tahu Sang Prabu telah mengutusmu. Tetapi aku tetap berpegang teguh pada apa yang telah dititahkan Sang Prabu Ajisaka. Paman Sembada, jagalah harta benda kita ini, seperti halnya menjaga jiwamu sendiri. Itulah yang telah dititahkan Sang Prabu kepadaku. Maka, jika bukan Sang Prabu sendiri yang mengambil, aku tidak mau melepaskan harta benda yang merupakan tanggung jawabku. Tapi aku juga diutus oleh Sang Prabu. Maka, aku berhak mengambil harta benda ini. Durha, jika kau mau mengambil, silahkan menghadapi Sembada ini. Jadi kau tetap mau menghalang-halangi tujuanku? Ya, karena aku tidak mau memberikan begitu saja kepercayaan yang telah diberikan oleh Sang Prabu kepadaku. Berarti kau mau mengkhianati Sang Prabu. Justru kau yang berkhianat terhadap Sang Prabu dan merendahkan tanggung jawabku. Sudahlah. Sekarang diserahkan kepadaku atau tidak? Untuk apa aku serahkan kepada sang pengkhianat? Ayo, minggir. Kau yang harus minggir. Kalau kau tidak mau, terimalah senjata keris ini. Awas, jangan menghindar. Durha, kau rela membunuhku. Kalau begitu, terimalah keris bertuah ini. Aduh. Ayo, kita mati bersama. Mereka mati bersama karena mengemban tugas. Adapun di kerajaan Mendang Kamulan, Sang Prabu Ajisaka teringat akan kesetiaan Sembada. Dan Dorha tidak mungkin bisa memboyong harta bendanya. Maka, segeralah Ajisaka berangkat menuju ke tempat Sembada berada. Tetapi, apa yang terjadi? Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Mereka telah tiada. Paman Dorha dan Paman Sembada. Inilah kesalahanku. Hana Caraka pada utusan. Data Sawala saling bertengkar. Pada jayanya, sama-sama saktinya. Maga Batanga gugur bersama. Ajisaka Dorha Sembada, tiga bendana dari tanah India. Mereka berlayar ke pulau
Adik-adik, akhirnya apa yang diucapkan oleh Sang Prabu Ajisaka itu menjadi huruf dasar aksara Jawa. Lalu, Sang Prabu Ajisaka mengukirnya pada sebuah lontar. Dan ukirannya itulah yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawa. Adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Kakak. Semoga kita berjumpa lagi di lain cerita. Selamat berpisah.